Di tahun 2016 kami merintis usaha susu pasteurisasi untuk pertama kalinya dengan brand OS Milk. OS-nya itu adalah Osaka, H-nya itu adalah Suhendra. Lebih unyu aja kalau misalkan dipanggil OS Milk. Itu awal mulanya. Di tahun 2016 kami merintis usaha susu pasteurisasi untuk pertama kalinya dengan brand OS Milk. OS-nya itu adalah Osaka, H-nya itu adalah Suhendra. Cuman karena kayaknya lebih unyu aja kalau misalkan dipanggil OS Milk. Itu awal mulanya. Sebelum hijrah ke Kota Batu, kami merintisnya itu di Kota Jakarta selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian di akhir tahun 2017, kami memutuskan untuk pulang kampung karena saya memang asli orang Batu, tepatnya di Desa Junggo, desa penghasil apel. Saya pribadi karena memang sudah tidak bekerja lagi, akhirnya saya memutuskan untuk fokus dan intens banget untuk menekuni dunia kuliner, terutama di dunia susu. Kebetulan anak-anak juga masih termasuk anak-anak di bawah 12 tahun ya, anak-anak saya. Jadi memang kebutuhan susu itu minimal kalau saya pribadi bisa mensuplai untuk anak-anak sendiri gitu. Setidaknya ya kita bisa ngontrol sendiri kan, mutu, quality kontrolnya seperti apa gitu kan. Jadi masih bisa menghasilkan yang terbaik buat anak-anak gitu. Dengan harapan, karena kami pun juga punya anak-anak kecil di rumah, kami berharap karena susu ini olahan yang dari hati ibaratnya untuk anak-anak kami sendiri, untuk anak-anak kami aja, kami sangat menjaga gitu kan, apalagi untuk dijual di luar gitu. Jadi insya Allah OS Milk sendiri, biarpun kami memang masih labelnya adalah home industry, kami sebisa mungkin selalu profesional untuk pengerjaannya. Kemudian quality control insya Allah akan kami jaga selalu, dan juga harus punya integritas karena rasa percaya tadi itu yang utama, modal untuk berjual minuman dan makanan. Kita sih awalnya pasti cuman hanya jual susu pasteurisasi plain atau original tanpa rasa, tanpa gula seperti itu. Selama-lama kita adaptasi menu, kemudian menemukan beberapa komposisi rasa, sampai akhirnya tercipta 10 varian rasa yang kalau boleh dibilang testimoni pertama ya dari keluarga sendiri, suami, anak-anak, orang tua, keponakan, tetangga, sama sahabat-sahabat di lingkungan sekitar kami gitu. Kita berusaha mengkompos semua rasa tadi dengan very passionate, karena yang jual susu itu banyak banget. Apalagi kami sekarang tinggal di kota yang memang notabene salah satu penghasil susu terbesar ya di Indonesia. Jadi harus menciptakan satu formula yang itu tuh beda dengan yang lain gitu. Karena kebetulan pada saat di sini kita udah survei, beli beberapa produk dari teman-teman sendiri gitu, kita mencicipi semua rasa. Kurang lebih sepertinya kita bisa kita ambil selera rasa di yang level yang ini gitu, misalkan seperti varian coklat sendiri. Coklat itu kita bukan powder biasa, powder bubuk biasa. Kami memang asli dari kokoa.
Kemudian kopi juga kami kopi yang tanpa ampas maksudnya. Yang itu kualitas premium kalau yang itu. Terus seperti rasa tiramisu itu insya Allah nggak akan ditemukan di tempat yang lain rasa yang sama. Mungkin mirip, tapi insya Allah nggak akan seperti punya kami karena memang itu kami memposisi sendiri dari beberapa olahan powder. Jadi emang itu pure homemade banget. Bahkan yang strawberry. Jadi kami menciptakan setiap rasa di oatmeal itu unik. Gak hanya dari satu material, tapi komposisi dari beberapa material yang akhirnya setidaknya mungkin kalau misalkan ada yang mencoba mengimitasi itu, mereka mungkin agak sedikit kesulitan. Mungkin suatu saat nanti mereka berhasil atau gimana sih kami nggak tahu. Cuma setidaknya mereka akan membutuhkan waktu yang lama, effort yang lama untuk menciptakan rasa yang mirip kayak oatmeal gitu. Karena memang kami nggak pure hanya satu rasa aja. Kami mengkomposisikan beberapa material yang akhirnya terciptanya rasa masing-masing di oatmeal. Kan biasanya kalau kami juga belajar dari kota besar bahwa semakin banyak varian rasa itu semakin banyak menstimulus orang untuk tertarik dengan produk kita. Mungkin hari pertama orang mencicipi 2-3 rasa, hari berikutnya mereka mencicipi 2-3 rasa selanjutnya, dan selanjutnya, sampai akhirnya nanti mereka akan balik dengan taste yang mereka suka. Susu Oatmilk ini kami ambil dari koperasi susu di Desa Brau, di bawahnya Paralayang, daerah situ kita mengambilnya, dan sudah bekerja sama kurang lebih sekitar 3,5 tahun sepertinya ya. Dari awal kami merintis sebelumnya di Jakarta tahun 2016 awal, 2018an kita di sini nyoba, jadi sekitar 3,5 tahunan kami bekerja sama dengan mereka. Kenapa kami percaya dengan koperasi susu ini? Karena mereka salah satu distributor untuk perusahaan susu nasional. Setidaknya kita tahu quality control produk mereka seperti apa, dari mulai suhunya dan juga lemak sama protein yang ada dalam kandungan susu sapi mereka. Karena semakin lemaknya semakin tebal, akan semakin bagus rasanya. Untuk step by step secara teknis sih pasti kita sterilisasi perlengkapan ya, dari mulai jar, kemudian di tahun 2020 kemarin alhamdulillah kita bisa beli mesin pasteurisasi yang teknologi kejut listrik. Jadi teknologi kejut listrik ini secara teorinya sih membunuh bakteri lebih banyak dibandingkan mesin pasteurisasi yang sudah ada. Jadi selain kami juga harus menjaga kualitas olahan susu kami juga menjaga banget agar mesin yang sudah kami miliki ini masih bisa dipakai dalam jangka waktu yang agak lama gitu ya. Karena harganya lumayan, saat pandemi itu rasanya luar biasa ngos-ngosan untuk mengada-adakan peralatan ini gitu. Jadi selalu yang kami lakukan sebelum pengolahan itu membersihkan ruangan gudang produksi, kemudian menyiapkan jar-jar yang nanti akan diisi berbagai macam varian rasa, kemudian menyiapkan mesin. Setelah susu datang, kami men-setup semua dari mulai suhu dan kehigienisan di tempat kami. Setelah mencapai suhu tertentu yang sudah kita setting, baru di situ kita menggunakan teknologi kejut listrik di akhir proses produksi.
kemudian baru dimasukkan ke setiap masing-masing jar tadi ada rasa. Nah, lanjut ke sterilisasi mesin tadi, kita benar-benar berusaha untuk menjaga mesin tadi biar masanya dia itu masih bisa lama gitu. Harapan kami sih bisa lebih dari 5 tahun gitu ya untuk masa penggunaannya, dan fisiknya nggak berubah gitu, sesuai dengan prosedur atau SOP yang sudah diterapkan dari perusahaan-perusahaan yang memang sudah menggunakan mesin-mesin seperti itu. Setelah sterilisasi tadi, kita wajibnya itu spray dengan alkohol ya. Jadi peralatan kami tadi benar-benar sebisa mungkin zero bakteri seperti itu. Kemudian baru kita tutup rapi, baru kita persiapkan untuk labeling dan packaging seperti itu. Kemudian kalau susu sudah siap untuk di packaging, kita masukkan ke jenis-jenis botol yang kita miliki. Ada botol bohlam yang seperti ini, kemudian ini botol yang seperti ini beda-beda. Kemudian yang seperti ini yang kemasan paling besarnya kita. Ini salah satu pencapaian kami yang saat ini, itu yang tertinggi untuk saat ini. Harapan kami sih, kami bisa mendevelop produk dan mendevelop SDM kami sendiri, termasuk kami sebagai owner Osmilk, agar terus bisa maju dengan perkembangan zaman yang sekarang ini sudah benar-benar udah bukan lagi 3.0, 4.0 dan 5.0 ya kalau jadi kalau kita nggak mengikuti perkembangan ya kita akan tertinggal. Jadi akhirnya kalau misalkan memang saat ini kami belum bisa benar-benar mendistribusikan susu dengan optimal, which is yang sebelumnya 100%, kemudian kami turun, sangat turun kurvanya sampai 20-30%. Itu pun kami alhamdulillah masih sangat bersyukur, karena banyak sekali teman-teman kami, baik itu yang di bidang kuliner ataupun bidang yang lain, yang mengalami penurunan income ya. Jadi akhirnya kami beralihnya, ya sudah, kita coba untuk kompetisi atau lomba-lomba strategi bisnis plan seperti itu, karena minimal di situ kami bisa mendevelop diri kita sendiri juga gitu kan. Dari segi pengetahuan, wawasan, kita pasti akan bertambah. Setidaknya nilai added value tadi dari Osmilk dan ownernya itu ada benang merahnya gitu. Dan kami ingin dikenal bukan hanya sekedar penjual ya kita anggap kita itu sales ibaratnya, bukan mendiskreditkan sales, tapi ya kalau hanya menjual ya sudah selesai di situ aja. Tapi kami ingin membranding bahwa lokal trainer itu bisa kok insya Allah jadi global trainer gitu ya. Harapan kami seperti itu, sampai akhirnya kami menemukan lomba namanya Proposal Millennial Breakthrough Season 2. Jadi yang kami ikutin ini sudah sesi yang kedua, di tahun kedua, dimulai dari tahun pertama di tahun 2020, kemudian di tahun 2021 ini kami ikut di sini tingkat seprovinsi Jawa Timur. Cuman memang yang ini nih benar-benar di luar ekspektasi, karena semuanya sudah due date banget gitu, jadwalnya sangat mepet. Kemudian persiapan kami juga karena berbarengan dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang biasanya saya kolaborasi dengan suami, akhirnya saya harus konsentrasi sendirian di sini untuk menuntaskan proposal ini gitu. Dimulai dari mengumpulkan abstrak, kalau nggak salah lebih dari 103 peserta di seprovinsi Jawa Timur untuk yang lomba proposal milenial breakthrough ini. Dari mengumpulkan abstrak tadi, akhirnya kita kejaring menjadi 10 besar. Setelah masuk di 10 besar, kita masuk berkompetisi di proposal. Kita dikasih tahu teknisnya nanti seperti apa. Karena sekali lagi terbatasi dengan PPKM waktu itu, akhirnya kita semuanya ya daring, online lagi.
Jadi nanti pesertanya itu konsepnya masing-masing akan presentasi kurang lebih dengan durasi 15 menit dari 10 besar tadi. Sudah ada jadwalnya sendiri-sendiri. Juri-jurinya juga juri-juri yang capable. Kalau bagi kami itu lebih men-challenge banget dari segi skill akademik kami juga. Akhirnya kepake lagi gitu loh, background pendidikan yang dulu sempat tertinggal karena fokus banget gedein dan ngerawat Osmilk ini, akhirnya kita pakai lagi gitu. Dan senengnya pada saat akhirnya bisa masuk, alhamdulillahnya kok bisa masuk ke 3 besar dan kami meraih juara ketiga di proposal Millennial Breakthrough itu pencapaian luar biasa yang rasanya kalau masih diinget itu, saya masih inget saya rasanya itu kayaknya masih inget nangis kok. Nangisnya nangis haru dan itu lumayan berdarah-darah banget rasanya itu. Melawan pandemi itu sudah cukup sulit bagi kami sebagai pengusaha lokal apalagi. Kemudian masih harus mempersiapkan finansial yang cukup untuk hidup sehari-hari dan juga untuk kebutuhan hidup yang lain gitu kan. Kemudian masih harus survive di era COVID ini, jadi akhirnya luar biasa campur aduk nggak karu-karuan gitu. Jadi rasa bersyukurnya itu luar biasa Allah kasih. Akhirnya kami berhasil di notice gitu. Ibaratnya orang tahu, oh itu ya produk susunya yang kemarin lomba menang ini ya. Jadi dari situ tuh akhirnya ada bangga pasti. Cuman jujur kami belum puas di situ karena kami masih harus memperbaiki terus. Jadi kami berusaha untuk berjalan sekata, seiring sejalan dengan produk kami. Kami harus memperbaiki produk, iya. Turunan-turunan produk dari olahan susu, kami ingin sebisa mungkin kami jadi salah satu yang profesional, yang tekun, yang passionate di bidang itu. Jadi kalau mengerjakan semuanya dari hati itu insya Allah hasilnya optimal, hasilnya bisa positif gitu ya. Tapi di lain pihak kami juga memperbaiki sisi manajemen, administrasi dan sisi ilmu, skill up terus gitu day by day-nya kita. Jadi biar kami juga nggak dianggap sebelah mata gitu, karena memang menjadi local trainer itu bergesekannya atau head to head-nya ya banyak banget gitu ya, apalagi dengan produk-produk yang sudah nasional atau multinasional gitu kan. Ya memang kita susah kalau harus head to head dengan mereka, tapi kan setidaknya kami sudah mulai memperbaiki diri dari dalam dan luar juga seperti itu. Di notice sama Ibu Wali Kota itu rasanya wow. Akhirnya gitu, setelah sekian tahun menjalani dan menekuni bisnis ini, akhirnya dari sisi lain, jadi memang dituntut harus lincah ya. Kalau misalkan kita di sini lagi stuck, oke, kita harus ambil sudut pandang yang lain, mencari angle lain untuk melihat mana nih yang bisa kita kerjakan, mana yang bisa mengoptimalkan skill up kita gitu. Ya akhirnya ya mengikuti lomba-lomba seperti ini. Dan kami masih ingin terus memperbaiki skill up terus, dan masih pengen ikut lomba-lomba seperti itu lagi. Karena dari situ akhirnya kita memperbaiki dari dalam dan juga dari luar. Skill bisnis kita, pemetaan kita, dan strategi bisnis apa lagi nih yang selama pandemi yang harus kita kerjakan.
ucapin congratulations dulu buat kemarin penghargaannya juara 3. Ya, terima kasih banyak. Selamat, keren banget. Semoga itu jadi apresiasi yang bisa membuat Bu Diana dan juga Osmilk ini semakin maju lagi gitu. Amin. Anyway, di sini udah ada produk-produknya dan saya penasaran. Oh iya. Sebenarnya ini rasanya kayak gimana gitu? Ada 10 varian rasa ya? Ada 10 varian, 10 tapi ini varian sepertinya rasa. kalau 10 kebanyakan di display ya. Jadi beberapa item saja. Beberapa item. Ada mangga, coklat, strawberry, taro, kopi. Ini bapak-bapak banget pasti suka coklat. Nah ini. Kalau ini adalah susu pensil sebenarnya panggilannya. Sebenarnya nama kerennya susu pensil, tapi disebutnya susu beku. Karena kalau pada saat makan ini harus pada saat kondisi beku. Kalau enggak muncrat. Oh gitu ya. Jadi Sensasinya sambil makan nyot-nyot gitu sampai habis, khasnya jajanan murah-murahan tapi sehat buat anak-anak gitu. Oke, saya udah banyak minum kopi hari ini dan saya strawberry penasaran mungkin, atau mangga. sebenarnya rasa mangga. Oh ya silakan. Itu Karena seger. jarang-jarang loh ya ada susu rasa mangga gitu. Dikocok dulu. Oh dikocok Ya, dulu, harus jadi dikocok kocok-kocokin dulu Kalau ya. minum susu pasteurisasi itu khasnya lemaknya masih lumayan banyak. Itu yang bikin gurih Dia sih. tersedimentasi di bawah ya biasanya. Di atas. Oh malah di Lemak di atas. Oke. Nah ini mereknya. Gimana rasanya? Rasanya unik, Seger enggak? segar. Jadi rasanya kecutnya tuh hampir nggak kerasa, maksudnya kecut-kecutnya mangga itu ya, Iya. hampir nggak kerasa. Jadi kayak nyampur jadi satu sama susunya, cuman tetap kerasa mangganya gitu. Ada aroma mangga. Ada sensasi mangganya. Iya. Selama menjalani usaha hampir kurang lebih 4 tahun lah ya, Iya. ada moto nggak sih atau mungkin visi misi seperti apa yang dibawa dari ketika memulai bisnis sampai akhirnya sekarang bisa selancar ini gitu? Kami memberanikan diri untuk masuk di pasar yang medium high, karena sudah banyak kompetitor sejenis yang mereka memang mungkin lebih, yaitu pilihan ya, it's optional gitu. Mereka bisa milih yang middle low dengan mungkin harga jual sekian ya, disesuaikan saja gitu kan, sesuai kebutuhan juga. Tapi akhirnya kami memberanikan diri untuk membranding ini, kamu ada kelasnya gitu loh. Pada saat kamu megang ini, kamu menemukan, kalian bisa menemukan rasa dan menemukan cita rasa dan ini kok bergengsi kok bawa produk lokal gitu loh. Daya tarik pertama emang harus eye catching gitu ya, Iya, dari sisi iya. kemasan. Atau punya moto tersendiri nggak untuk usaha Kalau ini? untuk kami sih bekerja seprofesional mungkin dan harus berintegritas. Nah, jadi tetap semuanya itu harus passionate pengerjaannya, profesional cara pengerjaannya, dan bisa dipercaya. Next project apa nih? Atau next goal gitu? Kami sedang pengajuan proses sertifikasi dari mulai halal, dan kalau misalkan andai kata bisa itu pengennya itu kita punya sertifikasi BPOM. Dan harapan kami ke depan, kami pengen memproduksi susu cair ini dijadikan powder atau susu bubuk. Seperti ya susu bubuk yang di luaran itu kan mereka ada versi cair, ada versi yang spray. Kenapa ke arah spray? Karena kami mempertimbangkan tingkat keamanan dan kenyamanan dalam mendistribusikan barang ya. Tapi kalau sudah dalam bentuk powder itu bisa lebih dari sekian bulan gitu loh. Jadi dan tetap target kita adalah HoReCa sih, masih hotel, restoran sama kafe seperti itu. Dan harapan kami kalau sudah bentuk powder tadi bisa merata ke seluruh Indonesia. Harapannya Amin. seperti itu. Moga-moga goalsnya segera tercapai. Amin. Sukses Amin. terus buat semua usahanya. Osmilk. Makasih banyak untuk waktunya, Iya, Bu Diana. sama-sama. Sukses selalu. Terima kasih banyak. Saya mau Dilanjutkan mencicipi silakan. lagi.